Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Oktaviani dengan NIM F10511818116. Di sini saya akan menjabarkan hasil makalah yang telah saya kerjakan dengan judul materi yaitu perubahan konseptual. Langsung saja pada latar belakang dari permasalahan perubahan konseptual tersendiri yaitu pendidikan merupakan satu hal yang sangat penting dalam proses pembangunan negara yang lebih maju. Dalam implementasinya, pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan, khususnya permasalahan pada bidang pendidikan fisika. Salah satu permasalahan yang paling banyak dipelajari dalam penelitian di bidang pendidikan fisika adalah kesulitan yang dialami peserta didik dalam memahami konsep-konsep fisika yang cukup mendasar. Kesulitan dalam memahami konsep tersebut dinyatakan atau lebih dikenal dengan miskonsepsi. Kemudian selanjutnya, perubahan konseptual atau conceptual change memungkinkan peserta didik untuk mengubah pemahamannya menjadi lebih baik dari konsepsi yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah menjadi paham konsep secara ilmiah. Perubahan konseptual dirancang untuk mengatasi konsepsi yang tidak sesuai dengan konsep ilmiah yang disebut dengan miskonsepsi. Kemudian, perubahan konseptual dapat menjadi proses yang menantang, khususnya dalam pendidikan sains, di mana sebagian besar konsepnya kompleks, kontroversial, ataupun kontraintuitif. Pada dasarnya dalam perubahan konseptual ini, di mana guru harus menciptakan pembelajaran menyenangkan agar peserta didik termotivasi untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan untuk permasalahan dalam perubahan konseptual di sini ada 5 rumusan permasalahan, yaitu yang pertama definisi dari perubahan konseptual, kemudian yang kedua perbedaan dari istilah asimilasi dan juga akomodasi, kemudian bagaimana sih konflik kognitif dalam suatu pembelajaran dan dalam memunculkannya itu bagaimana solusinya gitu. Kemudian yang keempat, apa saja aspek atau istilah aspek-aspek yang dalam perubahan konseptual, kemudian ada bagaimana penjelasan dari aspek-aspek tersebut, dan yang terakhir bagaimana implementasi dari pembelajaran fisika pada perubahan konseptual tersebut. Nah, langsung saja yang pertama yaitu perubahan konseptual. Nah, di sini saya sudah ada beberapa perubahan konseptual, definisi dari perubahan konseptual yaitu perubahan konseptual adalah suatu proses bagaimana konsepsi yang baru dapat menggantikan konsepsi yang lama. Atau dengan kata lain bagaimana mengubah pandangan cara pandang ataupun juga keyakinan seseorang dari yang sudah tertanam dalam hati dan pikirannya dengan suatu pandangan atau keyakinan yang baru. Perubahan konseptual itu diperlukan karena berkaitan dengan cara pandang seseorang mengenai satu hal yang salah dan harus segera diubah. Hal ini karena cara pandang yang dimiliki akan berpengaruh terhadap hasil yang nantinya ia didapatkan. Perubahan konseptual adalah mekanisme bawaan pembelajaran yang bermakna, yang dimana perubahan konseptual ini menjelaskan pembelajaran itu sebagai interaksi yang terjadi antara pengalaman individu, konsepsi, serta gagasannya saat ini. Konsepsi ini menciptakan kerangka kerja untuk memahami dan menafsirkan informasi yang dikumpulkan melalui pengalaman. Kemudian yang kedua, itu perbedaan asimilasi dan akomodasi. Nah, untuk definisi dari asimilasi tersendiri yaitu proses merespon lingkungan sesuai dengan struktur kognitif seseorang. Atau dengan kata lain, asimilasi yaitu pencocokan atau penyesuaian antara struktur kognitif dengan lingkungan fisik. Asimilasi merupakan penyerapan informasi baru ke dalam pikiran, yang dimana struktur kognitif yang ada pada momen tertentu akan dapat diasimilasikan oleh organisme. Contohnya, jika skema menggapai memegang sudah tersedia bagi anak, maka segala sesuatu yang dialami anak akan diasimilasikan ke skemata. Kemudian yang kedua yaitu ada akomodasi. Akomodasi ini proses kedua yang penting untuk menghasilkan mekanisme untuk perkembangan intelektual, yang dimana akomodasi merupakan menyusun kembali struktur pikiran karena adanya informasi baru sehingga informasi tersebut mempunyai tempat. Setiap pengalaman yang dialami seseorang akan melibatkan asimilasi dan juga akomodasi. Kita merespon dunia berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, atau biasa disebut dengan asimilasi, tetapi setiap pengalaman ini membuat aspek-aspek yang berbeda dengan pengalaman yang kita alami sebelumnya. Aspek unik dari pengalaman ini menyebabkan perubahan dalam struktur kognitif ataupun akomodasi. Nah, di sini pada dasarnya perbedaan asimilasi dan akomodasi yaitu kalau asimilasi ini merujuk pada peleburan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada. Sedangkan akomodasi merujuk pada perubahan yang terjadi pada struktur kognitif dalam rangka menampung informasi yang baru.
Dan yang ketiga, permasalahan ketiga itu ada konflik kognitif dalam pembelajaran. Yang dimaksud dengan konflik kognitif yaitu sebagai konflik antar struktur kognitif, yaitu struktur terorganisir pengetahuan dalam otak dengan lingkungan. Contohnya ada sebuah percobaan, demonstrasi, pendapat teman dari teman sebaya, buku atau yang lainnya. Atau konflik antara konsepsi dalam struktur kognitif. Jika seseorang siswa akhirnya menjadi sadar bahwa akan fakta bahwa ia memegang dua pandangannya bertentangan dengan situasi dan tidak mungkin benar, langkah ini disebut sebagai konflik kognitif atau disequilibrium. Nah, dalam konflik kognitif ini dapat dilakukan dengan pendekatan, yaitu yang dimana seperangkat kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mengkomunikasikan dua atau lebih rangsangan berupa sesuatu yang berlawanan atau berbeda-beda kepada peserta didik. Adapun kelebihan dari pendekatan konflik kognitif ini diantaranya dapat memberikan kemudahan bagi siswa dalam mempelajari konsep-konsep fisika, melatih berpikir kritis dan kreatif, serta meningkatkan aktivitas belajar siswa. Nah, dalam konflik kognitif ini ada 4 strategi untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, yaitu yang pertama ada demonstrasi, kemudian analogi, konfrontatif, dan yang terakhir ada contoh-contoh tandingan. Dan berikut penjelasannya. Yang pertama ada demonstrasi, yang dimana sebagai proses memperlihatkan sesuatu kepada orang lain atau kelompok orang. Metode ini sangat efektif digunakan bila jumlah siswa itu relatif banyak, namun jumlah alat itu dalam praktikum itu sangat terbatas. Jadi terkadang hanya dibagikan beberapa dalam untuk memaksimalkan demonstrasi ini biasanya dibagikan secara kelompok-kelompok. Hal tersebut memberi peluang bagi siswa untuk mengalami proses akomodasi sehingga proses terjadi perubahan konseptual dalam struktur kognitif siswa secara menyeluruh. Namun ada akibatnya, yaitu miskonsepsi yang dialami siswa dapat berubah menjadi konsep ilmiah. Contohnya, melalui demonstrasi, siswa akan dihadapkan langsung pada sebuah kejadian. Yang kedua itu ada analogi, yang mana konsep-konsep fisika itu kan banyak yang bersifat abstrak. Tidak semua fenomena fisik yang terjadi dapat diamati secara kasat mata, sehingga menimbulkan kesulitan untuk menerangkan fenomena-fenomena tersebut. Nah, guru ini sering mengalami kesulitan dalam menyebutkan atau menjelaskan suatu materi, sehingga siswa ini cukup sulit membayangkannya. Dengan analogi yang nyata yang hampir sama dengan konsep-konsep yang bersifat abstrak, proses analogi ini dapat cukup efektif dalam proses pembelajaran, yang dimana siswa itu dihadapkan pada hal-hal yang tidak masuk akal, kemudian secara perlahan-perlahan dihadapkan pada hal yang masuk akal, sehingga mudah diterima. Contoh pemberian analogi pada siswa yaitu pada materi fisika, rangkaian listrik yang dianalogikan dengan sistem aliran air PDAM, ataupun batu baterai sebagai sumber tegangan pada rangkaian listrik, maka dalam sistem aliran air dianalogikan sebagai bak penampung. Kemudian yang ketiga ada konfrontatif, yang dimana sebelum memulai proses pembelajaran di kelas, sebaiknya itu guru itu mencari tahu dasar-dasar pemahaman konsep atau yang dimiliki oleh siswa, apakah mereka ini memiliki kesalahan pemahaman konsep atau miskonsepsi. Nah, tujuannya itu untuk menggoyahkan miskonsepsi yang masih terdapat dalam pikiran siswa, sehingga akhirnya mereka memiliki konsep ilmiah yang baik. Contoh yaitu sebelum pembelajaran fisika dimulai, guru memberikan beberapa pertanyaan tentang materi yang akan dipelajari, sehingga guru akan tahu seberapa banyak pemahaman konsep fisika yang telah dipahami oleh siswa tersebut. Dan yang terakhir itu ada contoh-contoh tandingan. Contoh-contoh tandingan yang relevan sangat membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Contohnya yaitu hendaknya mampu menantang miskonsepsi siswa. Akibatnya miskonsep berubah menjadi konsep ilmiah yang kokoh. Dan yang keempat itu aspek-aspek dalam perubahan konseptual itu ada 4, yaitu yang pertama dissatisfaction, kemudian ada intelligible, kemudian ada plausible, dan yang terakhir ada fruitful. Yang pertama, dissatisfaction, yang dimana peserta didik harus dibuat tidak lagi percaya dengan konsep lama atau konsep yang diyakini selama ini. Ini bisa mencapai dengan demonstrasi yang akhirnya memperlihatkan bahwa yang mereka yakini ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Strategi menghadirkan konflik kognisi dan predict, observe, explain atau POI misalnya dapat digunakan untuk mencapai ini.
Selanjutnya ada intelligible, yang dimana setelah peserta didik sampai pada kondisi ketidakpuasan, maka tugas selanjutnya adalah memasukkan konsep pengganti ke dalam pikiran mereka. Perlu diingat bahwa mengganti miskonsepsi dengan konsep yang benar atau menggeser pemahaman dari yang kurang saintifik ke pemahaman yang saintifik sangat tidak mudah, sehingga miskonsepsi pelajar sulit berubah meskipun setelah pembelajaran formal. Jadi praktek pembelajaran membuktikan pelajar akan kembali ke konsep lamanya setelah pembelajaran, walaupun mereka paham waktu penjelasan diberikan selama pembelajaran. Semakin lama waktu berjalan, maka pelajar akan semakin banyak kembali ke konsep lamanya. Oleh karena itu, penanaman konsep yang benar tidak bisa sebagaimananya saja. Perlu membuat konsep baru, intelligible, plausible, dan fruitful, sehingga ia betul-betul bisa menggantikan konsep yang lama. Jadi pada dasarnya atau pada intinya, intelligible ini bermakna konsep baru harus bisa dipahami dengan baik oleh peserta didik. Ini merupakan syarat pertama. Jika dia tidak paham, maka syarat-syarat berikutnya tidak bisa dipenuhi. Oleh karena itu, pendidik harus membuat penjelasan sedemikian rupa sehingga mudah dipahami oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga itu ada plausible. Plausible ini maknanya masuk akal. Jadi penjelasan konsep yang benar harus bisa diterima secara logis. Ini tidak harus bertentangan dengan pemahamannya. Artinya harus konsisten, mendukung, dan bisa bergabung dengan konsep-konsep lainnya. Kemudian yang keempat itu ada fruitful, yang merupakan kondisi terakhir untuk membuat konsep pengganti tertanam kuat dalam pikiran anak-anak. Konsep pengganti harus bisa dikembangkan untuk menjawab permasalahan lain yang relevan. Nah, di sini sudah saya rangkum dari istilah-istilah dari aspek-aspek pada perubahan konseptual. Itu yang pertama ada dissatisfaction atau ketidakpuasan, yang dimana siswa itu mulai meragukan konsep awal mereka. Kemudian ada intelligible atau dapat dimengerti, yang dimana siswa menemukan konsep yang dapat dimengerti dan dapat dipahami. Mereka dapat menjelaskan dan menunjukkan konsep ini dengan kata-kata sendiri daripada mengulang apa yang didapat dari buku ataupun dari penjelasan guru. Kemudian ada plausible atau masuk akal, yang dimana siswa menemukan konsep yang dapat dimengerti dan masuk akal. Konsep ini harus laras dengan konsep siswa yang sekarang tanpa banyak konflik. Dan yang terakhir yaitu ada fruitful atau bermanfaat. Siswa itu meninggalkan konsep semula, yang dimana siswa menemukan konsep yang masuk akal dan bermanfaat. Konsep ini harus dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan konsep semula yang dimiliki oleh siswa. Nah, yang terakhir itu ada implementasi pembelajaran dengan perubahan konseptual. Nah, untuk rancangan atau skenario perubahan konseptual pada pelajaran fisika, itu saya menggunakan RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran. Nah, yang dimana materi yang saya ambil itu teorema Torricelli. Nah, pada dasarnya dengan kegiatan pembelajaran model dari prediction, observation, and explanation atau POE, itu dengan pendekatan saintifik diharapkan peserta didik ini dapat secara kritis kreatif dan mampu menjelaskan teorema Torricelli dan merumuskan permasalahan persamaan melalui diskusi dengan penuh rasa tanggung jawab, kerjasama, jujur, dan juga kemandirian. Nah, berikut lampiran dari rancangan pembelajaran yang saya buat dalam perubahan konseptual tersebut. Bisa dilihat di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran, yang dimana ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan yang terakhir itu ada penutup. Dan untuk langkah-langkah dari poinnya itu, yang pertama itu adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan persepsi kepada peserta didik. Kemudian yang kedua adalah memprediksi melalui penyajian informasi. Dan yang ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Kemudian yang keempat itu ada arahan atau membimbing kelompok belajar melalui tahapan observasi juga dengan penjelasan. Kemudian ada evaluasi dan memberi apresiasi. Nah, sekian dari hasil makalah yang telah saya kerjakan. Jadi pada kesimpulannya, perubahan konseptual adalah suatu proses bagaimana konsep yang baru dapat menggantikan konsep yang lama. Atau dengan kata lain, bagaimana merubah pandangan, cara pandang, atau keyakinan seseorang dari yang sudah tertanam dalam hati dan pikirannya dengan satu pandangan atau keyakinan yang baru. Dan yang kedua, perbedaan asimilasi dan akomodasi. Asimilasi ini merujuk pada peluburan informasi baru ke dalam struktur kognitif yang sudah ada, sedangkan akomodasi merujuk pada perubahan yang terjadi pada sebuah struktur kognitif. Dan yang ketiga, konflik kognitif ini didefinisikan sebagai konflik antara struktur kognitif, yaitu struktur
terorganisir pengetahuan dalam otak dengan lingkungan. Misalnya ada percobaan, demonstrasi, pendapat teman, buku atau yang lainnya, atau konflik antara konsepsi dalam struktur kognitif. Kemudian yang keempat itu terdapat beberapa aspek dalam perubahan konseptual, yaitu ada dissatisfaction, intelligible, plausible, dan fruitful. Kemudian yang kelima, pada perubahan konseptual terdapat dua model pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu POE atau Predict Observation Explanation dan PDEOD, yaitu Predict, Discuss, Explain, Observe, Discuss, Explain. Dan untuk implementasinya itu bisa kita buat pada rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP ataupun perangkat pembelajaran yang lainnya. Demikianlah makalah ini saya buat dengan sebaik-baiknya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.